Sering kita mendengar kalimat masa lalu menghantui semua orang, dan masa lalu adalah serangkaian momen yang mana setiap momen itu terjadi dengan lengkap dan sempurna bagai mutiara yang terikat pada kalung waktu. Tapi pada kenyataannya, masa lalu tidak menghantui, bahkan sama sekali tidak mengenali kita. Jika ada yang pantas disebut hantu, itulah kita yang menghantui masa lalu. Sebuah penjelasan yang menjadi pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Reminiscence, rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Lisa Joy, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti kalian kenal. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlatar di masa depan yang tidak begitu jauh dari masa sekarang. Di Miami, Florida, dampak bencana akibat perubahan iklim telah menyebabkan air laut membanjiri seluruh wilayah dan suhu meningkat menjadi panas yang tak tertahankan. Sehingga orang-orang melakukan aktivitas pada malam hari dan perkotaan hanya terlihat seperti bayang-bayang. Kemiskinan merajalela di mana-mana. Banyak penduduk yang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang membangun tempat tinggal di atas perahu. Kondisi tersebut membuat orang-orang merasa tertekan, dan satu-satunya hiburan bagi mereka untuk menenangkan diri adalah mengenang masa lalu yang bahagia. Nick dan Emily, mereka adalah rekan seperjuangan yang sama-sama mantan anggota militer, menjalankan bisnis unik dengan reminiscence tank, yang mana memungkinkan orang untuk memunculkan kembali kenangan indah dengan mengkombinasikan obat penenang dan teknologi mutakhir. Yang lebih hebatnya lagi, Nick dapat menampilkan dan membagikan kenangan tersebut dalam bentuk hologram 3 dimensi agar terlihat lebih nyata. Pada suatu malam, seorang pelanggan datang yang juga merupakan rekan seperjuangan Nick ketika berada di kesatuan. Pria itu bernama Hank. Dia menggunakan reminiscence tank untuk kembali ke hari-hari cerah dan penuh kebahagiaan 13 tahun yang lalu, di mana kala itu Hank bermain bersama dengan anjing kesayangannya. Sensasi reminiscence memang sangat kuat karena selain menghidupkan momen-momen penting, reminiscence juga menghubungkan kembali dengan orang-orang yang dicintai. Bukan berarti semua itu tidak memiliki efek samping. Nick memperingatkan bahwa penggunaan secara berlebihan akan menyebabkan kecanduan sehingga dapat membuat pikiran terjebak di masa lalu. Tapi siapa yang peduli? Bukankah itu harga yang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan abadi? Setiap kenangan para klien disimpan di dalam sebuah drive. Setelah membicarakan tentang potensi risiko terkait efek samping dari reminiscence, beberapa waktu kemudian ketika hendak menutup lapak, datanglah seorang wanita cantik bernama May yang membutuhkan bantuan untuk menemukan kunci yang hilang. Pesona yang luar biasa membuat Nick tertarik. Nick bahkan mengabaikan penolakan Emily dan langsung memasangkan alat-alat yang dibutuhkan lalu mengirimkan May ke masa lalu, atau tepatnya beberapa jam yang lalu. Tak lama kemudian, Nick mengamati secara detail kenangan May, mulai dari bangun tidur sampai setibanya di tempat kerja. Sesuai dengan dugaan Emily, May meletakkan kunci di dalam tas dan tidak sengaja menjatuhkannya di ruang ganti. Meskipun demikian, Nick lagi-lagi mengabaikan dan melanjutkan pengamatan, sampai akhirnya mengetahui bahwa May adalah seorang penyanyi dengan suara yang indah. Beberapa waktu kemudian, ketika menutup lapak, Emily menemukan anting yang diyakini adalah milik May. Dan mungkin inilah saatnya bagi Nick memikat dengan menjadi orang bodoh yang berniat baik. Besok malamnya, Nick segera mengunjungi bar yang sama seperti dalam kenangan May. Setelah menyelesaikan penampilan, May datang menghampiri. Sembari mengembalikan anting, Nick dan May mengobrol ringan membahas tentang kenangan. Nick terus larut dalam pesona dan rayuan sehingga tak berpikir dua kali untuk menuruti permintaan mengantar May ke apartemennya. Setelah serangkaian adegan percakapan dan tindakan penuh hawa nafsu yang berlindung di balik nama cinta, saat petang, Nick dan May pun berbincang di rooftop. Lagi-lagi tentang kenangan, namun kali ini lebih berfokus ke reminiscence tank. Menurut May, seharusnya Nick lebih sering menggunakan mesin itu. Lalu tiba-tiba saja terungkap bahwa Nick selama ini berada di dalam tangki, mengingat semua kenangan bersama May. Ya, ternyata sang pujaan hati telah menghilang secara misterius
misterius, selama beberapa bulan terakhir, Nick terus menggunakan reminiscence tank untuk mencari petunjuk, sehingga membuat Emily khawatir Nick akan terkena efek samping dari reminiscence. Selain itu, Nick juga berkali-kali mengunjungi apartemen serta bar tempat May bekerja. Sayangnya, pria itu tidak menemukan petunjuk apapun, baik para tetangga dan juga rekan kerja menjelaskan bahwa May pergi secara baik-baik tanpa adanya masalah. Pada suatu hari, Nick kembali menggunakan tangki untuk mengenang masa-masa indah, sekaligus menemukan petunjuk. Tak lama kemudian, dia terbangun karena jam waker. Rasa frustasi semakin menumpuk sampai-sampai membuat Nick kesal dan membentak calon pelanggan yang menggedor pintu. Lalu, karena merasa bersalah, Nick pun keluar. Namun dia tidak menemukan apapun selain anting yang sangat tidak asing. Pasti anting itu adalah milik May. Ya, dia telah kembali, ucap Nick menceritakan kejadian tersebut kepada Emily. Namun Emily tidak terlalu ambil pusing karena biasanya orang-orang yang galau suka ngehalu tanpa sebab. Beberapa waktu kemudian, Nick dan rekannya sudah berada di kantor polisi untuk membuka kenangan dari seorang penjahat yang sekarat bernama Fox. Nick melakukan cara-cara yang berbeda demi mendapatkan informasi sampai akhirnya dia menemukan sebuah percakapan antara Fox dengan bosnya yang disebut Saint Joe dan seorang polisi korup bernama Cyrus. Percakapan tersebut terjadi di sebuah klub malam dan ternyata sangat mengejutkan. Di sana juga ada May, sang pujaan hati yang sedang bernyanyi. Wanita itu terlihat sangat berbeda, seperti dalam pengaruh obat-obat surga. Seiring berjalannya kenangan Fox, Nick menjadi tahu bahwa May telah melakukan hal-hal buruk termasuk melarikan obat surga milik Joe. Keesokan harinya, Nick nekat melakukan perjalanan ke New Orleans menuju ke klub milik Joe. Dengan berbekal referensi dari Lorenzo, Nick berpura-pura ingin melakukan transaksi, namun Joe segera mengetahui kebohongan tersebut sehingga Nick berakhir dengan dipukuli. Akhirnya, Nick mengaku bahwa tujuannya datang adalah May. Joe menjelaskan bahwa dirinya telah lama tidak melihat pencuri itu, lalu Nick pun kembali disiksa. Semakin lama, tokoh utama terlihat semakin merana. Untungnya mendadak Emily datang dengan senjata, lalu menembaki semuanya, termasuk mengeksekusi Joe, sang bandar obat-obat surga. Sekembalinya dari New Orleans, Nick dan Emily berdiskusi tentang May yang ternyata telah mempermainkan mereka serta mencuri sebuah benda berharga. Terdengar paranoid, tapi semua berubah ketika Emily masuk ke dalam reminiscence tank. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa May sempat datang mengunjungi Emily dengan membawa sebotol anggur. Kedua wanita itu membicarakan banyak hal termasuk tentang hubungan percintaan dan keluarga serta sebuah pengakuan tentang kecanduan Emily terhadap minuman. Mendadak, Emily merasa tidak enak badan dan pergi ke kamar kecil. Tanpa disadari, saat itulah May menyelinap ke dalam gudang untuk mencuri salah satu chip memori. Setelah Emily keluar dari reminiscence tank, Nick pun segera bergegas menuju ke gudang untuk memeriksa dan akhirnya dia mengetahui bahwa salah satu memori chip milik pelanggan bernama Elsa telah dicuri. Keesokan harinya, Nick menuju ke pasar terapung untuk mencari keberadaan Elsa. Sayangnya, setelah mencari ke sana kemari dan nyaris baku hantam dengan seorang gadis, Nick mendapat kabar bahwa Elsa telah dibunuh dan putranya yaitu Freddy dibawa lari oleh seorang wanita dengan sosok yang sangat mirip dengan May. Kembali Nick melanjutkan pencarian ke lokasi terakhir kali Elsa terlihat. Dia diserang oleh seorang pria dan setelah melakukan panggilan, pria misterius itu pun mengancam akan membunuh Nick jika tidak berhenti mencari May. Nick kembali menggunakan tangki untuk menyaksikan hal yang baru dialami berulang-ulang kali sampai akhirnya Emily menghentikan secara paksa. Diketahui bahwa pria yang menyerang adalah Cyrus, si polisi korup yang mana dulunya bekerja untuk Saint Joe. Demi mengetahui lebih banyak, mereka pun bergegas ke kantor polisi. Terlihat kerumunan besar di halamannya ternyata disebabkan oleh kematian tuan tanah terkaya bernama Walter Sylvan. Saat ini, istri Walter yaitu
Tamara dan putra mereka, Sebastian, sedang dikawal. Nick langsung mengenali Tamara ketika mereka saling bertatap-tatapan karena dulunya Tamara adalah seorang pelanggan tetap Reminiscence Tank. Nick dan Emily menunda rencana, lalu kembali ke kantor untuk memutar salah satu kenangan Tamara, di mana kala itu ditampilkan Tamara yang sedang mengandung, berdansa dengan suaminya Walter. Menyadari sesuatu, Nick juga memutar salah satu kenangan milik Elsa yang sedang menikmati kemesraan bersama sang kekasih. Nick menemukan kesamaan, yaitu suara pria yang mana menegaskan bahwa Elsa memiliki hubungan gelap dengan Walter sampai-sampai memiliki seorang anak bernama Freddy. Nick dan Emily pun menyatukan semua petunjuk dan menyimpulkan bahwa mungkin saja Walter ingin melenyapkan Elsa dan Freddy agar kekayaannya tidak jatuh ke tangan mereka. Tentu saja bukti itu masih belum cukup, oleh karena itu Nick mengabaikan larangan Emily. Dia menyiapkan semuanya termasuk senjata lalu menuju ke kediaman Tamara. Beberapa waktu kemudian, Nick pun tiba dan merasa sangat terkejut mengetahui kekayaan dan kemewahan ternyata masih ada. Nick diterima oleh para pengawal dengan tatapan dingin, diberikan setelan, lalu diharuskan berdansa sebagai Walter bersama Tamara. Segera Nick menghentikan semua kebodohan itu dengan secara langsung menanyakan kepada Tamara tentang Cyrus, May, dan Elsa. Ternyata ingatan Tamara telah rusak karena terlalu banyak menggunakan Reminiscence Tank. Tetapi dia mengingat sedikit tentang May dan Cyrus yang dulu bekerja pada suaminya. Selain itu, Tamara juga mengetahui tentang perselingkuhan suaminya dengan Elsa. Namun sayangnya, ketika hendak menjelaskan, Sebastian datang dan segera menelepon para pengawal karena menganggap Nick telah menyakiti sang ibu. Sebelum Nick ditangkap, Tamara sempat memberikan petunjuk tentang lokasi May dan Cyrus. Di sanalah tujuan Nick selanjutnya, di mana semua para penjahat dan orang-orang buangan bersembunyi. Nick langsung menemukan sesosok wanita yang tidak asing, lalu mengikuti wanita itu sampai akhirnya menemukan Cyrus yang telah menunggu sambil menyenandungkan sebuah lagu yang mana mengingatkan Nick akan pertemuannya dengan May. Pada momen ini, terungkap bahwa pertemuan dan hubungan Nick dengan May telah direncanakan. Satu-satunya tugas May adalah mendapatkan kode akses agar bisa mencuri chip milik Elsa yang berisi kenangan rahasia Elsa dan Walter serta putra mereka. Ketika Nick lengah, Cyrus segera melarikan diri lewat jendela. Terjadi aksi kejar-kejaran dan baku hantam, mulai dari di bawah teriknya matahari sampai di bawah air, dan pada akhirnya sang tokoh utamalah pemenangnya. Cyrus segera diseret dan dibenamkan di dalam tangki. Kenangan-kenangan polisi korup itu segera bermunculan, mulai dari rencana hubungan Nick dengan May. Ternyata wanita itu benar-benar bekerja untuk Cyrus. May mengumpulkan dan mempelajari segala hal tentang Nick, dari teman-teman lama sampai akhirnya mendapatkan kepercayaan. Itu membuat Nick benar-benar terkejut karena selama beberapa bulan terakhir, dia percaya bahwa May adalah belahan jiwanya. Berpindah ke kenangan lain yang menampilkan Cyrus menghabisi Elsa. Secara diam-diam, May menyaksikan kejadian itu dan memutuskan untuk menyelamatkan Freddy dengan membawanya lari ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Kenangan lain membuat Nick mengingat kembali suatu sore ketika dia sempat membentak calon pelanggan yang mengetuk pintu. Ternyata yang mengetuk adalah May. Cyrus segera mengancam dan menyeret wanita itu sampai akhirnya May meninggalkan antingnya sebagai petunjuk. Tentu saja itu membuat Nick marah sehingga membuka kenangan Cyrus yang lain demi mengetahui apa yang selanjutnya terjadi. Ya, Cyrus memaksa May untuk memberitahukan lokasi Freddy sembari mencekoki wanita itu dengan obat-obat surga. Secara mengejutkan, May muncul di hologram dan seolah-olah berbicara kepada Nick melalui kenangan Cyrus. May mengungkapkan perasaan cintanya. Wanita itu juga mengatakan sesuatu yang mengisyaratkan di mana Freddy berada. May selalu yakin bahwa Nick akan menangkap Cyrus. Oleh karena itu, dia meninggalkan pesan rahasia untuk Nick. Sayangnya, setelah itu, Nick pun harus menyaksikan kematian May. Wanita itu meminum semua obat yang ada dan kemudian mengakhiri hidupnya.
Tentu saja Nick yang marah ingin membalas dendam, namun kematian rasanya terlalu baik bagi Cyrus. Oleh karena itu, Nick membuka kenangan terpahit dalam hidup dan memerintahkan Cyrus untuk terus mengingatnya. Serta, Nick juga meningkatkan tegangan listrik agar Cyrus bisa mati secara perlahan. Mantap dan nikmat, sobat. Beberapa waktu kemudian, Nick segera kembali ke istana Walter Sylvan dan berhadapan dengan Sebastian yang ternyata adalah dalang dari pembunuhan Elsa dengan motif menjadi pewaris tunggal dari kekayaan dan kekuasaan Walter. Sebastian berniat menembak Nick dan mencoba menembak dirinya sendiri, namun pemuda itu terlalu pengecut untuk melakukannya. Akhirnya Freddy dijemput oleh para petugas polisi di tempat rahasia yang dimaksud May. Lalu ditampilkan juga Nick yang kembali menemui Emily, menceritakan semuanya tentang May, tentang Cyrus, dan juga Elsa. Hidup terlalu singkat, oleh karena itu Nick menyarankan agar Emily berbaikan dan kembali bersama dengan keluarganya. Sedangkan Nick sendiri berjalan kembali ke kantornya, di mana di wilayah tersebut ditampilkan sedang terjadi kerusuhan. Tentu saja Nick tidak akan dibebaskan begitu saja, namun dia yakin jaksa wilayah akan mengabulkan sesuatu atas tindakannya yang mengungkap kasus Walter dan Elsa. Ya, Nick memutuskan hidup di dalam kenangan, di mana kala itu dirinya dan May saling memadu kasih. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian, di mana Emily dan cucunya mengunjungi Nick yang masih tertidur dalam reminiscence tank. Wanita itu menjelaskan tentang cara pandang mereka yang berbeda, tapi tak bisa dibantah bahwa itulah yang terbaik bagi mereka berdua. Dan tamat. Sebuah film yang berhubungan dengan ingatan dan misteri. Akhir film memang menjawab sebagian besar pertanyaan, tapi di samping itu juga memunculkan pertanyaan baru yang saya yakin pasti muncul di benak kalian, wahai para penonton yang budiman. Di awal video saya sudah menjelaskan bahwa perubahan iklimlah yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan panas terik sehingga membuat manusia menjadi makhluk nokturnal. Tapi jika memang ingin lebih jelas, saya pikir pemanasan global menjadi alasan yang jauh lebih tepat serta ditambah sebuah perang besar. Kemungkinan sumber daya menjadi semakin menipis dan pemanasan global membuat kondisi manusia semakin hari semakin memburuk. Hal tersebut mendorong negara-negara besar untuk memulai sebuah perang atau bisa kita sebut dengan Perang Dunia Ketiga. Hal ini diperburuk dengan mengungsinya orang-orang ke negara lain untuk menghindari lautan, dan negara-negara yang lebih kecil menjadi sasaran untuk dijajah oleh negara-negara makmur yang masih memiliki sumber daya atau teknologi canggih. Nah, setelah semuanya berlalu, manusia yang masih bertahan hidup dalam kemelaratan. Tapi di antara mereka masih ada orang-orang elit dan kaya raya yang menguasai wilayah-wilayah kering, disebut Lord, Baron, atau Tuan Tanah. Salah satunya adalah Walter Sylvan. Oke, buat yang masih belum paham, ini agak twist memang. Rasanya kepala saya udah dibawa lari kemana-mana. Jadi pada akhirnya, rahasia sang kekasih, cantik jelita, pesona manis manja primadona terbongkar, yaitu May mencuri ingatan Elsa. Nick tidak hanya berhasil mengetahui tujuan May, tapi sekaligus mengetahui otak di balik rencana tersebut. May diperintahkan oleh Sebastian Sylvan, putra Walter Sylvan, salah satu tuan tanah di Miami. Walter sebelumnya berselingkuh dengan banyak wanita, dan Elsa adalah salah satunya, sampai memiliki seorang anak. Nah, kenapa bukan Walter? Karena dalam sebuah kenangan, Walter bersumpah akan melindungi Elsa dan putra mereka. Selain itu, jika memang Walter ingin melenyapkan Elsa, seharusnya dia sudah melakukannya bertahun-tahun yang lalu, sebelum Freddy lahir. Jadi Sebastian mengetahui perselingkuhan tersebut, lalu dia menugaskan Cyrus untuk melakukan pekerjaan kotor, dan Cyrus memaksa May untuk membantu. Sebastian akan mendapat semua kekayaan yang diwariskan sang ayah, termasuk daratan-daratan yang tidak tenggelam. Cyrus akan menerima bayaran tinggi, dan May akan tetap aman dari Saint Joe, mengingat sebelumnya May sempat mencuri obat surga dari si Joe ini.
Ini bisa dibilang cukup rumit, tidak hanya sekedar modal tampang, tebar pesona, suara indah, no. Nick tidak semudah itu ditaklukkan, wahai teman. Setelah dipaksa untuk menuruti permintaan Cyrus, Mei mulai melakukan riset, mencari tahu apa dan bagaimana cara membuat Nick jatuh cinta, termasuk memilih lagu yang memiliki hubungan emosional dengan masa lalu Nick. Ya, penampilan tersebut sengaja dijadikan kenangan, lalu meninggalkan anting, dan bahkan Mei juga belajar bagaimana menjatuhkan kunci dengan cara yang lebih natural. Semua dilakukan dengan sempurna, plus secara diam-diam dia juga mempelajari lagu yang disenandungkan Nick, karena itulah yang menjadi kode akses untuk membuka brankas. Satu-satunya hal yang tidak terduga oleh Mei adalah dia benar-benar jatuh cinta kepada Nick, dan wanita itu juga benar-benar terkejut ketika mengetahui tujuan Cyrus adalah untuk mengeksekusi ibu dan anak. Nah, itulah yang menyebabkan Mei bertindak untuk menculik dan menyembunyikan Freddy di tempat yang aman lalu menghilang. Dalam rasa penyesalan, Mei memulai rencananya sendiri dengan kembali menemui Nick untuk meminta bantuan sekaligus memberitahukan lokasi Freddy. Sebagai informasi, jadi ada sebuah momen di mana Mei menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang berakhir di sebuah pos di tengah laut. Mei ditolong oleh seorang wanita tua yang tangguh. Nah, di lokasi itulah dia menyembunyikan Freddy. Sayangnya Cyrus menangkap Mei sebelum Nick membuka pintu. Yang bisa dilakukan Mei hanyalah meninggalkan anting sebagai petunjuk. Lalu hari-hari berikutnya, Mei mengalami siksaan. Itu membuatnya sadar bahwa Cyrus akan melakukan segala cara untuk mendapatkan Freddy. Dan akhirnya, Mei meninggalkan pesan dengan cara yang tidak disangka-sangka karena yakin Nick akan menemukan pesan tersebut. Lalu Mei memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar Cyrus tidak mengetahui lokasi Freddy. Meski agak rumit, tapi bisa dipastikan bahwa tangki ini bukanlah mesin waktu. Setiap pelanggan akan dikenakan alat-alat canggih dan diberikan obat penenang, lalu Nick akan mengatakan kalimat yang mengarahkan pikiran si pelanggan untuk kembali mengingat kenangan indah. Simpelnya, seperti acara hipnotis uya-kuya, tapi nggak pakai ngomong ngawur. Setelah pelanggan mengingat dan menikmati kenangan masa lalu yang indah, kenangan itu akan disimpan di sebuah drive. Jika pelanggan ingin menikmatinya kembali, sama seperti Elsa dan Tamara, maka Nick hanya perlu memutar kembali kenangan tersebut di dalam ingatan si pelanggan. Apakah keseluruhan cerita film adalah kenangan, Bang? Jadi pada ending film, setelah mengetahui apa yang terjadi pada Mei dan membalas dendam kepada Cyrus, Nick memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di dalam tangki. Hal ini memungkinkan Nick untuk menghidupkan kembali kenangan bersama Mei dalam satu putaran sehingga membuat sebuah kisah untuk diceritakan. Jadi ya, kemungkinan seluruh kisah di dalam film adalah kenangan Nick. Jika diingat kembali, kenangan Nick ketika masuk ke dalam tangki dimulai dengan beberapa kalimat atau penjelasan seperti di awal film dan adegan kunci yang hilang. Ditampilkan dalam kenangan tersebut pertemuan pertama Nick dengan Mei sebelum melompat ke kenangan lain di waktu yang berbeda ketika mereka bersama. Tapi, jika kita perhatikan kembali di awal film, adegan pertama yang ditampilkan bukanlah pertemuan Nick dan Mei, sehingga kemungkinan kisah di dalam film bukanlah kenangan Nick. Selain itu, agak aneh jika Nick memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan menghidupkan semua kenangan, termasuk kenangan pahit. Jika kalian menonton filmnya secara utuh, ada suatu adegan di mana Mei meminta Nick untuk menceritakan sebuah kisah dengan akhir yang bahagia. Nick menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya happy ending, bahkan meskipun kisah tersebut adalah kisah bahagia. Lalu Mei meminta Nick menceritakan kisah bahagia tanpa menceritakan akhir dari kisah tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Nick memahami betul apa yang dirinya dan Mei bicarakan, sehingga pada akhir film, dia menuruti permintaan Mei untuk hanya mengingat kenangan-kenangan yang indah saja. Sehingga pada akhir film, dia menuruti permintaan Mei untuk hanya mengingat kenangan-kenangan yang indah saja ketika bersama sang kekasih. Dan satu lagi, bagian paling akhir film menampilkan Nick yang sudah tua dan masih tertidur di dalam tangki. Lalu dia dikunjungi oleh Emily dan cucunya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kisah Reminiscence bukanlah pengulangan dari kenangan Nick. Memang agak ambigu, tapi ya keputusan tetap ada di tangan kalian, wahai penonton yang budiman.
Sebelumnya saya sempat menyinggung tentang adegan di mana Nick mengatakan tidak ada yang namanya happy ending. Nah, di sini May meminta Nick menceritakan kisah bahagia tanpa akhir cerita, yang mana cerita yang dipilih Nick adalah tentang Orpheus dan Eurydice dari mitologi Yunani. Kembali lagi, jika teman-teman menonton filmnya secara utuh, Nick mempersingkat cerita dengan mengatakan Orpheus berhasil menjemput Eurydice di neraka, lalu hidup bahagia selamanya. Namun cerita sebenarnya tidak demikian. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar ceritanya, jadi setelah kematian Eurydice, si Orpheus ini menuruti syarat dari Hades, dewa neraka. Eurydice bisa dibawa keluar dari neraka jika dituntun oleh Orpheus, dengan syarat Orpheus tidak boleh melihat ke belakang. Nah, Orpheus pun menyanggupi, namun ketika berhasil keluar, Orpheus melihat ke belakang untuk memeriksa istrinya dan menyadari bahwa Eurydice masih terbelenggu di neraka. Kesepakatan dilanggar sehingga membuat Eurydice berada di neraka selamanya. Ini sama halnya dengan Nick, dia mencoba mencari-cari May yang hilang hanya untuk merasakan kehilangan lagi, yang mana kali ini kehilangan selamanya, sehingga berdampak sangat buruk pada kehidupan Nick. Pada intinya, film ini sangat terikat erat pada ingatan. Hal yang hendak disampaikan dengan kuat adalah efek dari berfokus pada masa lalu akan merusak apa yang ada di masa kini, atau bahkan lebih buruk, merusak masa depan. Ada beberapa adegan di mana penjelasan Nick mengisyaratkan bahwa kenangan menjadi tempat indah yang dikunjungi untuk bertemu kembali dengan orang-orang tercinta yang kini telah tiada. Itulah yang dimaksud dengan kalimat manusia yang menghantui masa lalu. Namun Emily memiliki pandangan lain, pandangan ke arah masa depan. Orang yang telah tiada menjadi bagian dari hidup, dan kenangan akan menjadi pengingat agar kita bisa lebih menghargai apa yang masih kita miliki saat ini. Ada lanjutannya nggak, Bang? Banyak yang berharap, tapi tidak dengan saya. Film ini memiliki akhir yang sangat baik, walaupun seperti yang dikatakan oleh Nick, tidak ada yang namanya happy ending. Tapi jika memang ada lanjutannya, saya pikir mungkin saja karakter-karakternya sudah berbeda. Bukan lagi Nick, May, dan Emily. Atau tidak menutup kemungkinan untuk prequel, di mana bencana pemanasan global baru terjadi dan manusia memulai perang dunia ketiga. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Kalau masih ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, sangat dipersilahkan untuk bertanya. Dan berkomentar juga monggo. Apalagi kalau mau request-request film, itu juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!